Siapa yang tidak mengenal negara ini? Negara ini selalu ikut campur dalam setiap perang yang ada. Perang yang paling dikenal adalah ketika Amerika Serikat menyerang Vietnam dan keterlibatannya di Perang Dunia Pertama dan Kedua. Yang terbaru, Amerika juga selalu ikut campur dengan konflik Rusia dan Ukraina, serta konflik Israel dan Palestina. Amerika Serikat, atau juga dikenal dengan nama United States of America, adalah sebuah negara yang letaknya di benua Amerika, tepatnya ada di Amerika Utara. Amerika berbentuk negara Republik Konstitusional Federal yang di dalamnya terdiri dari sebuah distrik federal serta 50 negara bagian. Sekitar 48 negara bagian Amerika itu berada di bagian tengah Amerika Utara dan letaknya saling bersebelahan. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang negara adidaya ini, berikut adalah profil lengkap dari negara Amerika. Banyak yang salah paham tentang penduduk asli Amerika Serikat. Kenyataannya, penduduk asli negara ini bukanlah berasal dari benua Amerika, melainkan penduduk migrasi dari Asia yang bermigrasi pada sekitar 15.000 tahun yang lalu. Mereka menyeberangi Selat Bering untuk bisa sampai di benua ini. Setelah itu dilanjutkan dengan kedatangan penduduk Eropa yang bermigrasi ke tanah Amerika. Tidak lupa juga kedatangan tokoh penting penemu benua ini, yaitu Christopher Columbus. Karena kehadirannya lah yang kemudian berdampak pada banyaknya orang Inggris yang melakukan migrasi dan menetap di Amerika. Orang Eropa yang awalnya menetap di Virginia inilah yang diyakini sebagai penduduk asli negara adidaya ini. Sebelum menjadi negara-negara bagian, daerah-daerah yang ditempati oleh kebanyakan orang Eropa ini lebih dikenal dengan sebutan koloni. Adanya pemukiman Inggris yang berada di pesisir Atlantik menjadi faktor tidak terpisahkan dari sejarah pembentukan Amerika Serikat. Koloni pertama adalah Virginia yang dibentuk pada tahun 1607. Diikuti kemudian dengan koloni Plymouth pada tahun 1620. Koloni Massachusetts Bay adalah koloni yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Puritan. Kemudian Belanda membuat sebuah koloni bernama New Netherland di wilayah yang nantinya dikenal sebagai New York. Sayangnya, koloni ini kemudian diambil alih pada tahun 1674 oleh Inggris. Setelah itu, 13 koloni yang kelak menjadi Amerika terbentuk setelah pemekaran Carolina pada tahun 1729 serta dikuasainya Georgia pada tahun 1732. Walaupun koloni ini sudah mempunyai pemerintahan daerah sendiri, mereka masih harus tetap tunduk pada Inggris. Selain itu, pada era ini juga melegalkan tindakan perdagangan budak-budak dari negara atau benua di Afrika. Perang Revolusi adalah perang yang dilakukan oleh penduduk Amerika terhadap kolonial Eropa, terutama Inggris. Perang ini awalnya bertujuan untuk menuntut hak sebagai sesama orang Inggris, serta menolak pemungutan pajak oleh Inggris tanpa persetujuan legislatura kolonial atas mereka. Sayangnya, Inggris tetap bersikeras untuk memungut pajak, sampai ketegangan meningkat sampai berujung perang di tahun 1755. Di tanggal 14 Juni 1775, diadakan sidang Kongres Kontinental di Philadelphia untuk pembentukan Tentara Kontinental. Tentara Kontinental ini dikomandoi oleh George Washington. Dari kongres ini dihasilkan Deklarasi Kemerdekaan. Deklarasi ini disusun pada 4 Juli 1776 oleh Thomas Jefferson.
Pada tanggal itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Setelah revolusi, keadaan di Amerika justru semakin buruk. Perpecahan dan permasalahan lain dengan negara bagian adalah salah satu masalah yang harus dihadapi. Sebelum Abraham Lincoln menjabat sebagai presiden di tahun 1860, ada setidaknya 7 negara bagian budak yang memisahkan diri dan kemudian membentuk Konfederasi Amerika. Perang saudara juga terjadi setelah penyerangan Fort Sumter oleh Konfederasi. Terjadinya perang saudara ini membuat kekuasaan pemerintah federal juga semakin meningkat. Akibat terjadinya perang ini, sekitar 620.000 jiwa lebih tentara sudah gugur. Sementara itu, di bagian utara terjadi urbanisasi besar-besaran dari Eropa Timur dan Selatan. Urbanisasi inilah yang menjadi awal terjadinya era industrialisasi. Gelombang imigrasi yang membawa tenaga kerja ke Amerika turut membawa perubahan pada negara ini. Ketika perang saudara sudah berakhir, pembangunan teknologi dan sosial itu terus dikembangkan. Contohnya adalah pembangunan jalur kereta transbenua dan telegraf transbenua pertama di Amerika. Akhir abad ke-19, muncul banyak industrialis terkemuka. Hal ini membuat munculnya era progresif. Reformasi besar-besaran pun dilakukan di berbagai bidang sosial, dan gerakan ini mendapat dukungan dari Presiden Theodore Roosevelt. Saat Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914, Amerika memutuskan menjadi pihak netral. Walaupun kemudian pada tahun 1917, mereka bergabung dalam kelompok sekutu, yaitu Prancis, Britania Raya, dan Rusia untuk melawan blok sentral, yaitu Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Amerika di bawah pimpinan Presiden Woodrow Wilson bahkan berperan dalam konferensi perdamaian Paris tahun 1919. Hal serupa juga terjadi pada saat Perang Dunia Kedua meletus, karena invasi yang dilakukan Jerman kepada Polandia di tahun 1939, Amerika juga kemudian memutuskan bergabung ke dalam blok sekutu. Partisipasi Amerika ini justru membuat industri perang itu semakin berkembang. Bahkan setelah perang berakhir, hanya Amerika yang tidak jatuh miskin, namun justru semakin kaya. Negara Amerika Serikat itu terletak di benua Amerika di bagian utara. Total luas dari wilayah teritorial Amerika Serikat adalah 9.857.348 km², di mana 7,09% merupakan perairan dan sisanya adalah daratan. Negara ini punya garis perbatasan dengan negara Kanada sepanjang 8.891 km dan dengan Meksiko sepanjang 3.155 km. Sedangkan letak Amerika Serikat secara geografis berbatasan dengan beberapa negara dan bentang alam lainnya, yaitu di bagian utara berbatasan dengan Kanada dan Laut Es Utara, di bagian selatan berbatasan dengan Meksiko, di bagian barat berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di bagian timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Selain negara bagian yang berada di daratan utama yang letaknya berdekatan, ada juga negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska dengan luas 1.723.337 km² dan Hawaii dengan luas wilayah 28.313 km². Hawaii terletak tepat di tengah Samudra Pasifik. Amerika Serikat juga telah menandatangani perjanjian pembagian wilayah perairan dengan Meksiko dan perselisihan beberapa lahan perbatasan dengan Kanada di Arktik. Dari segi perekonomian, tidak diragukan lagi kalau Amerika Serikat adalah salah satu negara yang maju. PDB-nya bisa mencapai 19,39 triliun US dollar dengan pendapatan per kapita sekitar 59.500 US dollar. Angka ini
menempatkannya di posisi ke-12 pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Sistem ekonomi yang diterapkan adalah kapitalis campuran. Ketersediaan sumber daya alam yang tinggi ditambah pengembangan infrastruktur yang maju menjadikan perekonomiannya terus berkembang. Sudah bukan rahasia lagi kalau Amerika Serikat terkenal sebagai produsen teknologi kelas dunia. Inilah yang juga menyumbang dalam perekonomian Amerika Serikat. Ada dua kegiatan ekonomi utama yang dilakukan di negara ini, yaitu pertanian dan industri. Sektor industri menjadi penyumbang terbesar dalam kemajuan perekonomian Amerika Serikat. Bahkan status eksportir terbesar yang disandang Amerika, salah satunya juga berasal dari sektor industri ini. Komoditas industri yang menjadi andalan Amerika Serikat adalah tekstil, baja, produk elektronik, pesawat, kapal perang, sampai industri perfilman. Pertanian di Amerika Serikat juga menyumbang peran besar karena didukung penggunaan infrastruktur dan teknologi yang maju. Komoditas pertanian utamanya adalah gandum, kapas, jagung, tembakau, buah-buahan, dan sayuran. Bahkan bisa dibilang kalau Amerika Serikat ini adalah negara penghasil gandum terbesar di dunia. Setiap daerah di Amerika Serikat punya komoditas pertanian yang masing-masing menjadi andalan. Daerah penghasil gandum disebut dengan Wheat Belt, yaitu di bagian utara dan tengah, terutama di dataran Mississippi. Daerah penghasil jagung disebut Corn Belt, penghasil kapas disebut Cotton Belt, yang berada di kawasan Teluk Meksiko di negara bagian Texas. Begitu pula penghasil tembakau yang dikenal dengan Tobacco Belt yang banyak dihasilkan di selatan Sungai Ohio seperti Kentucky, Virginia, dan Carolina Utara. Mitra ekspor utama negara ini adalah negara Cina, Kanada, serta Meksiko, dan ekspor utamanya yaitu produk pertanian, perlengkapan industri, dan barang-barang modal. Sedangkan mitra impor utamanya adalah Arab Saudi, Meksiko, Cina, dan Kanada. Impor utamanya meliputi produk pertambangan, pertanian, pasokan industri, barang modal, dan barang konsumsi. Amerika Serikat mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli tahun 1776. Konstitusinya terakhir diratifikasi pada tahun 1788. Seperti yang disebutkan sebelumnya, sistem pemerintahan Amerika Serikat adalah Republik Konstitusional Federal. Kepala pemerintahan dan kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih secara langsung setiap 4 tahun sekali dengan masa jabatan maksimal 2 kali. Sampai sekarang ini, Amerika Serikat sudah dipimpin sebanyak 45 presiden. Amerika Serikat masuk dalam daftar negara dengan populasi terbanyak di dunia, tepatnya ada di bawah Republik Rakyat Cina dan India dengan jumlah penduduk sekitar 315.585.000 jiwa. Ini menjadikannya negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Jumlah ini sudah termasuk penduduk imigran yang menetap di negara ini. Kelompok penduduk juga dapat ditemukan di beberapa daerah terpencil seperti di Great Lakes, pesisir timur, dan beberapa negara bagian di sebelah barat. Berdasarkan ras, mayoritas populasi penduduk Amerika Serikat adalah ras kulit putih dengan total 72,4%. Ras ini juga bervariasi dari keturunan Jerman Amerika, Amerika Irlandia, serta Inggris Amerika. Diikuti kemudian adalah kelompok minoritas namun populasinya cukup besar, yaitu ras berkulit hitam dengan jumlah 12,6% dari total jumlah populasi. Dan setelah itu, ada ras dari Asia Amerika. Tidak ada bahasa yang secara resmi diklaim menjadi bahasa di Amerika Serikat. Namun secara de facto, bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan secara nasional dan menjadi bahasa penutur utama. Bahasa kedua adalah bahasa Spanyol yang dituturkan oleh 12% penduduknya. Amerika Serikat sendiri merupakan sebuah negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama penduduknya.
Sebuah survei menunjukkan hasil bahwa 78,4% orang dewasa mengaku sebagai penganut Kristen, sedangkan agama lain non-Kristen menempati persentase sebesar 4,7%. Ibu kota Amerika Serikat awalnya adalah Philadelphia. Sebagaimana yang diatur dalam Residence Act, Philadelphia atau Philly dijadikan ibu kota sementara dari tahun 1790 sampai tahun 1800. Sementara itu, Washington DC sedang dalam pembangunan pada waktu itu. Orang Amerika bekerja kurang dari 5 tahun. Orang Amerika umumnya akan bekerja selama kurang dari 5 tahun di sebuah perusahaan. Mereka memutuskan untuk keluar dari perusahaan demi mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih tinggi. Amerika tidak mempunyai bahasa resmi. Walaupun bahasa Inggris digunakan di Amerika Serikat, nyatanya tidak ada undang-undang di tingkat federal yang menyatakan bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Singkatan US adalah Uncle Sam. Seperti yang kita tahu bahwa julukan negara Amerika Serikat yaitu Paman Sam alias Uncle Sam. Suka ikut campur urusan negara lain. Keberadaan Amerika Serikat sebagai negara adikuasa secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi segala aspek kehidupan di dunia. Ini membuat negara ini sering sekali ikut campur dalam urusan negara lain. Baru-baru ini, Amerika Serikat juga ikut memasok senjata ke Israel untuk menyerang Hamas. Ini karena hubungan yang erat antara negara Israel dan negara Amerika Serikat.